easy go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firman dan saya akan menjelaskan tentang rangkaian jaringan LAN yang dibuat menggunakan aplikasi Packet Tracer. Nah, di sini ada rangkaiannya. Ya, komponen apa saja yang kita gunakan? Yang pertama adalah server. Server adalah sebagai pusat penyimpan data dan sebagai pusat terhubung antara switch dan komputer. Kedua adalah switch. Nah, switch ini adalah sebagai penghubung antar PC dan server. Nah, ada 3 switch yang saya gunakan, yaitu ada switch pertama. Switch pertama ini terhubung pada kedua PC dan terhubung lagi kepada server itu sendiri. Kedua adalah switch kedua. Nah, switch ini terhubung pada 5 PC dan switch pertama. Yang terakhir adalah switch ketiga. Switch ketiga ini terhubung pada ketiga komputer dan switch pertama. Oke, untuk tipe IP-nya, yang saya gunakan tipe statik. Nah, tipe statik ini adalah alamat IP yang bisa diatur secara manual pada setiap perangkat. Berbeda dengan DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol yang memberikan IP secara otomatis. Nah, IP statik ini jika kita ingin alamat IP tetap dan tidak berubah meskipun di restart atau perangkat itu dimatikan. Kelebihannya memudahkan identifikasi perangkat, stabil dalam jaringan lokal dan cocok untuk server, printer, jaringan, dan perangkat penting lainnya. Tetapi kekurangannya harus diatur satu persatu, jadi makan banyak waktu dan memakan banyak komputer. Nah, untuk konfigurasinya, yang pertama, dan di sini kita lihat di sini itu adalah gateway atau DNS IPv4 nya adalah saya setting ke statik yang saya jelaskan tadi. Nah, kita default gateway-nya adalah 172.19.1.1. Nah, untuk DNS servernya kita menggunakan DNS server Google. Karena apa? Karena dia gratis, stabil, dan mudah diingat. Nah, untuk default gateway-nya, kenapa kita menggunakan 172.16? Itu dikarenakan tergantung pada jaringan yang kita hubungkan. Kalau semuanya menggunakan satu LAN, bisa saja kita menggunakan 1.9.1 192.1.168. Oke, untuk konfigurasi IP-nya ini. Untuk IP-nya kita gunakan 192.168.1.1. Untuk spektrum-nya atau maksimalnya itu ada 1255.255.255. Karena apa? Karena kalau kita diubah ke network itu adalah 192.168.1.0. Dan untuk rate-nya, untuk host rate-nya sampai dengan 192.168.1.254. Jadi maksudnya ini adalah termasuk dalam host rate-nya. Oke, untuk switch-nya tidak ada perubahan dari konfigurasi, cuma kita hubungkan dari switch ke server. Nah, untuk PC-nya, konfigurasinya kita setting ke yang default gateway di server yang tadi saya jelaskan. Untuk IP-nya kita buat berbeda, setway-nya juga tetap sama. Nah, untuk default gateway-nya juga dibuat sama seperti server, dikarenakan tadi yang saya jelaskan. Nah, ini default gateway sebagai pintu keluar dari server ke komputer. Untuk 12 juga sama, IP configuration juga sama, dan yang terakhir di bawah juga sama. Yang untuk jenis switch juga sama. Network gateway-nya 172.16.1.1 dan IP configuration-nya beda.
Oke, untuk pingnya, cara kerjanya, pertama kita simpan ke server, baru ke PC. Otomatis pada saat kita lakukan simulasi, server akan mengantar ke switch. Nah, switch menentukan mana yang ditujukan. Otomatis, nah, sudah dapat tujuannya, otomatis ini kan tujuannya ke PC 16. Nah, PC 16 ini akan otomatis menerima data dari server itu sendiri. Ketika sudah dapat, dia akan mengembalikan ke switch. Setelah mengembalikan ke switch, dia akan mengembalikan ke server itu sendiri. Nah, kita lihat di bawah di advance list-nya sukses. Jadi server dan PC yang saya kirimkan tadi itu sudah berhasil untuk mentransfer data dan menyimpan data. Jadi kesimpulan yang saya bisa sampaikan, dalam satu server dan tiga switch ini ada beberapa IP yang kita harus konfigurasi, baik itu DHCP maupun statik. Dikarenakan apa? Dikarenakan server ini cuma digunakan sebagai pusat, sedangkan switch sebagai perantara, dan sedangkan PC ini yang banyak ini adalah sebagai penerima atau sebagai klien. Gitu. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau penjelasan kurang tepat. Saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.